A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah alat kebijakan moneter yang terpenting karena merupakan determinan utama antara perubahan tingkat suku bunga dengan monetary base, serta menjadi sumber utama untuk mempengaruhi fluktuasi jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka meliputi tindakan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Juga sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Pembelian pasar terbuka menghasilkan lebih banyak cadangan yang disuplai. Ini benar pada setiap tingkat dana federal karena jumlah yang lebih tinggi dari non-cadangan pinjaman yang naik dari NPR 1 ke NPR 2. Kesimpulannya adalah bahwa pembelian pasar terbuka menyebabkan tingkat dana federal turun, sedangkan penjualan pasar terbuka menyebabkan tingkat dana federal naik. Diskonto. Pinjaman diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh pinjaman pada saat penerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal, sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal. Jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui, besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Rumus diskonto adalah D sama dengan M kali E kali T. Besarnya modal yang diterima di awal pinjaman, MT, sama dengan M min kali E kali T. Nah, untuk slide yang ini itu pembahasan jawaban dari slide yang sebelumnya. Persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan adalah alat lain yang dimiliki bank sentral untuk mengontrol likuiditas dalam sistem keuangan. Dengan mengurangi persyaratan cadangan, bank sentral menjalankan kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, ketika menaikkan persyaratan, ia menjalankan kebijakan moneter kontraktif. Tindakan ini memotong likuiditas dan menyebabkan ekonomi menjadi dingin. Seperti Federal Reserve AS saat menanggapi pandemi COVID-19. Mereka mengurangi rasio persyaratan cadangan menjadi 0 di semua tingkatan deposito. Efektif tanggal 26 Maret 2020. Tujuan dari pengurangan ini adalah untuk memulai ekonomi dengan memungkinkan bank menggunakan likuiditas tambahan untuk meminjamkan kepada individu dan bisnis. Meski demikian, beberapa negara tidak memiliki persyaratan cadangan wajib minuman. Negara-negara tersebut termasuk Kanada, Inggris, Selandia Baru, Australia, Swedia, dan Hong Kong. Uang tidak dapat dibuat tanpa batas. Tetapi sebagai gantinya, beberapa negara ini harus mematuhi persyaratan modal, yaitu jumlah modal yang harus dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan dipersyaratkan oleh regulator keuangannya. Kebijakan kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah yang beredar dengan tujuan mengurangi terjadinya inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan adanya syarat-syarat yang dipersulit. Karena apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat menduduki angka yang sangat tinggi, maka inflasi besar-besaran akan terjadi. Contohnya pada negara Somalia di benua Afrika. Di negara itu bisa juga disebut dengan negara yang paling miskin di dunia. Nah, itu karena terjadinya inflasi yang sangat tinggi pada negara itu. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicari di sumber-sumber lainnya. Nah, selanjutnya kebijakan dorongan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contoh kasusnya seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit
untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Nah, kebijakan ini mirip-mirip sama dengan kebijakan kredit ketat tadi. Bedanya kalau kredit ketat tadi itu langsung menuju sistem perkreditan, sedangkan kebijakan dorongan moral ini lebih ke penghimbauan sebelum ke sistem perekonomian. Nah, selanjutnya yakni yang D, tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian sasaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang digunakan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Penggolongan kebijakan moneter. Nah, dalam penggolongan kebijakan moneter ini terdapat dua golongan, yakni kebijakan moneter ekspansi dan juga kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansi adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, yakni kebijakan moneter kontraktif. Pengertiannya yaitu kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yakni mengenai tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuannya sendiri diantaranya yaitu menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi, membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Selanjutnya yakni mengenai sasaran kebijakan moneter. Nah, sasaran kebijakan moneter ini ada 3, yakni kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca penyebaran internasional. Nah, yang pertama yakni kesempatan kerja. Jadi semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja, berarti akan terjadi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, yakni kestabilan harga. Nah, kestabilan harga ini apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Lalu, masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga di masa depan. Yang terakhir, yakni mengenai neraca penyebaran internasional. Jadi neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Yang terakhir, pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.